Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya. Perkenalkan nih, oh iya, ketutupan. Oke, perkenalkan nih, namaku Putri Rahmawati. Oke, kalian bisa panggil aku Kak Putri ya. Aku ini kuliah di Institut Pertanian Bogor S1 Matematika. Baru lulus nih, Alhamdulillah tahun 2020 kemarin. Terus, aku pernah ikut beberapa lomba nih semasa kuliah, kayak lomba karya tulis, presentasi. Nah, kalau kalian belum tahu tuh lomba karya tulis apa, lomba bikin tulisan gitu. Ya mirip-mirip cerpen lah, tapi ini lebih ilmiah. Terus ada juga aku pernah ngajar matematika selama kurang lebih 2 tahun. Nah, hobiku nih mungkin yang dibilang wibu-wibu gitu ya. Jadi hobiku tuh suka nonton anime. Nih ada beberapa mungkin di sini yang suka nonton anime. Iya, pasti ada beberapa ya. Terus aku juga suka nulis unek-unek nih, misalkan biasa buat ciwi-ciwi nih, nulis dear diary gitu-gitu. Nah, tuh aku juga kadang-kadang kalau lagi pusing, tulis tuh biar nggak bikin pusing. Terus aku juga suka dengerin lagu nih, ya lagu-lagu barat-barat itulah, biar bisa mantap bahasa Inggrisnya. Oke, kenapa sih aku harus milih ngajar? Nah, jujur karena itu waktu SMP nih seumuran kalian dulu aku ngefans banget sama guru matematika yang ngajarnya tuh effort banget, luar biasa banget yang bikin semua siswa-siswa ya termasuk aku sih menurutku tuh paham gitu dan jelas. Jadi kayak cinta pada pandangan pertama gitu deh, Cia. Pokoknya hal dari situ tuh aku jadi suka matematika, bahkan ngambil jurusan matematika waktu kuliahnya. Jadi kalian semangat ya untuk menggapai cita-cita kalian. Oke, hari ini kita mau bahas tentang apa? Kita akan bahas tentang teorema Pitagoras untuk matematika kelas SMP kelas 8. Nah, sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu ya. Nah, pemanasannya kalian pasti mau tahu nggak apa? Nah, kita lihat ya di sini ada poster nih. Kalian udah tahu nggak nih poster apa? Oke, kalau ada yang tahu, ada yang nggak tahu, oke langsung aja kita play ya. Jadi kita mau nonton video sebentar aja tentang itu. Terus sebentar, sip. Di play dulu ya, sedikit aja sih. Di sini bakal ada sesuatu. 始める前にまず難関を通って本校に入学した君たちのスタートで分かるようにこことここの関係がこうなっている時にであるからここがこうなってこちらはこう。 Oke, kalian perhatiin nggak di situ ada hal yang menarik. Nah, di situ tuh Pak gurunya lagi ngejelasin apa? Ada yang tahu nggak? Oke, betul. Ada yang jawab Pitagoras ya, Pitagoras, Pitagoras. Ah, itu segitiga. Oh iya, segitiga boleh. Nah, kira-kira tuh tentang apa sih sebenarnya? Nah, jadi kita mau coba jelasin lebih lanjut tentang Pitagoras. Oke, jadi sih namanya Pitagoras ya. Nah, ini kehalangan. Nah, jadi tuh yang membuat si bocah ini nih yang namanya Anya mungkin ada yang beberapa yang tahu itu ngantuk karena ngejelasinnya mungkin tidak bikin dia paham ya. Jadi di sini aku coba terjemahin apa yang gurunya jelasin gitu. Jadi di sini ada tulisan tadi ya, ada A, terus ada B, terus ada C, terus bapaknya lagi mau nulisin sesuatu ya. Jadi itu sebenarnya bapaknya mau nulis ini A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, itu apa sih sebenarnya itu? Kira-kira apa sih itu? Nah, ini tuh merupakan teorema dari Pitagoras di mana nilai kuadrat dari sisi yang C ini merupakan kuadrat jumlah dari yang sorry, jumlah kuadrat dari yang A dan yang B. Jadi yang pendeknya ini kalau dikuadratin dan dijumlahin hasilnya panjang ini. Terus buktinya gimana? Gitu kan. Coba kita bahas dari sini. Oh, sebelum itu kita coba dulu nih pengen tahu nggak tentang segitiga siku-siku? Ada yang masih ingat apa udah lupa? Oke, kita coba cari ya yang merupakan segitiga siku-siku nih kira-kira yang mana ya? Oke, di sini ya ada satu. Terus ini bukan nih, ini iya bukan. Oh, ini bukan ya, ini bukan. Ini segitiga biasa, segitiga yang sembarang. Terus ada juga nih dua. Terus ada juga tiga ya. Ada lagi? Udah habis? Masih ada yang paling ujung ya, yang warna pink dan kuning ini. Oke, jadi kita udah menentukan
segitiga siku-siku. Nah, pada Pitagoras, yang segitiga yang digunakan adalah segitiga siku-siku saja ya, yang lainnya enggak. Oke, kita akan coba membuktikan atau menentukan si teorema Pitagoras itu seperti apa. Pertama, di sini ada 4 segitiga siku-siku yang sama besar dengan ukuran panjang A, B, dan C. Di sini tuh A-nya adalah sisi yang pendeknya, B-nya itu yang di bawahnya ini, yang agak panjang tapi nggak panjang banget. Dan yang C itu adalah sisi terpanjang atau hipotenusa kalau nama lainnya ya. Nah, kita mau bikin suatu bentuk baru nih dari 4 segitiga siku-siku ini. Jadi dia dibentuk nih satu 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 jadi set. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini ada segitiganya masih sama ya dibanding yang tadi dengan ukurannya A, B, dan C. Nah, di sini tuh ternyata pas disusun panjang dia akan membentuk bangun baru nih. Ada yang tahu nggak kira-kira bentuk apa? Ya, ini bentuk dari persegi dengan panjangnya C. Jadi, kalau kalian perhatiin baik-baik nih, tadi kan sisi miringnya, sini sisi miring juga, sini sisi miring juga. Nah, sisi miringnya kan tadi nilainya C semua ya. Nah, kita lihat nih, di sini ada bentuk yang panjang sisinya C semua, alias persegi kan. Nah, dengan luas di sini adalah C pangkat 2. Ingat kan, kalau luas persegi itu adalah sisi kali sisi, berarti C dikali C alias C pangkat 2. Seperti itu ya. Jadi, uh, dari kelompok segitiga ini kita bentuk, jadi membentuk bangun baru nih. Terus ada hal menarik lagi nih setelah itu. Dari bangun yang tadi, segitiga siku-siku 4 tadi tuh, aku mau coba geser-geser nih. Jadi seperti ini. Diputar, terus nggak dijilat ya, diputar, terus dinaikin ke atas. Oke, gitu ya demonstrasinya. Habis itu rapat nih kayak gini, turunin ke bawah. Oke, jadi tetap eh, ada 4 segitiga. Dan kita lihat di sini bahwa ada bentuk baru nih. Perhatikan yang warna abu-abu ya. Set, set. Nah, di sini ada bentuk bangun baru yang terbentuk dari si segitiga dan si 4 segitiga ini maksudnya. Nah, di sini tuh ada bangun yang namanya persegi juga nih. Di sini kan tadi panjangnya masih sama ya. Ada A sama B, ini A sama B, A sama B. Jadi yang miringnya itu C gitu ya. Nah, yang ini miringnya nggak kita pakai. Tapi kalau kalian lihat lagi, di sini ada panjang A kan. Di sini juga ada panjang A. Dan di sini ada bentuk persegi dengan ukuran A kali A. Terus yang di sini nih, ini panjangnya B. Di sini panjangnya B. Ini persegi juga dengan ukuran B kali B. Maka di sini itu bisa kita tuliskan sebagai B pangkat 2 nih. Di sini juga A pangkat 2 kan. Dan bentuk segitiganya masih sama. Panjang tadinya juga masih sama kok. Sama yang tadi di sini kan B sampai sini ya. Sininya kan A sampai sini. Lebarnya juga sama nih. Sininya A sampai sini, terus sininya ada B nih, sebenarnya ada B-nya. Itu sama, sama yang tadi. Kalau kalian perhatikan lagi, kita perhatikan lagi nih, ya kan? Di sini ada panjang sebentar. Di sini itu panjangnya ada A nih, yang tadi nih. Ada B sama A juga kan, berarti A tambah B. Di sini juga A tambah B, itu alias B tambah A. Berarti sebenarnya bentuk persegi, bentuk itunya masih sama, bentuk bangunnya. Cuman ada bangun yang baru tuh. Ya, yang tadi nih, coba aku perjelas lagi deh. Jadi di sini A ditambah B, di sini sama B ditambah A. Oke, yang di sebelah sini sama tuh A ditambah B, di sini B ditambah A. Bentukannya masih sama kan? Nggak berubah kan? Tapi ada bangun yang baru tuh. Yang di sini tadi C pangkat 2, yang di sini tadi ada B pangkat 2 sama A pangkat 2. Jadi intinya A pangkat 2 dan B pangkat 2 ini sebenarnya adalah si C pangkat 2. Itu makanya teorema Pythagoras mengatakan bahwa
yang tadi tuh, yang si persegi kecil, ini si A kuadratnya. Oke, si A kuadratnya alias yang kecil tadi, kita jumlahkan dengan B kuadratnya, itu sama dengan si persegi yang paling besar alias C pangkat 2. Jadi sebenarnya eh, yang tadi kita jelasin itu membuktikan teorema dari Pythagoras. Nah, keren kan? Jadi matematika itu sebenarnya tidak sulit, cuman memang banyak sekali misteri-misterinya gitu. Seperti itu. Oke, kita coba latihan dulu ya. Di sini ada soal segitiga siku-siku dengan panjangnya 5 dan 12. Kita tentukan X. Nah, sebelumnya kita lihat si X ini tuh siapa. Oke, X ini adalah sisi yang paling panjang ya. Nah, berdasarkan tadi kan, punya yang Pitagoras itu adalah si X pangkat 2 ini sama dengan kuadrat jumlah dari yang lainnya. Berarti kan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oke, 5 kuadrat berapa? Ayo. Oke, 5 kuadrat itu artinya 5 kali 5 gitu ya. Terus ditambah 12 kuadrat. 12 kali 12 kayak gitu. 5 kali 5 berapa? Oke, 25 ya. 12 kali 12, 144. Kita jumlahkan nih, 169. Oke, ini kan masih X pangkat 2 ya. Yang kita cari kan si X. Oke, berarti itu sama aja kita mencari akar dari 169. Ya, masih ingat ya. Jadi kalau misalnya mencari nilai X dari pangkat 2-nya, berarti kita cari akarnya. Oke, ada yang tahu nggak akar 169 ke berapa? Oh iya, betul. Itu adalah 13. Jadi panjang X-nya adalah 13 cm. Ya, oke, kita lanjut lagi. Latihan yang kedua. Latihan yang kedua ini ada segitiga siku-siku yang berwarna kuning dengan panjangnya sudah diketahui, tapi ada yang belum nih, si Y-nya. Oke, kita tentukan panjang Y-nya. Kita lihat nih, di sini yang paling panjang siapa? Ayo, apakah Y-nya? Ya, yang Y-nya itu bukan yang paling panjang ya. Yang paling panjang adalah si yang ini nih, si 10 cm ini. Karena dia berhadapan langsung dengan sudut siku-sikunya. Jadi, kita tulis lagi nih, 10 pangkat 2 itu sama dengan 6 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Kayak gitu ya, kan sama tuh. Jadi dia yang, kalau tadi Y, X-nya ada di sini, di luar, ini ada gabung sama yang panjangnya, yang paling pendeknya. Sekarang kita hitung nih, 10 pangkat 2 berapa? Ya, 100 ya. Kalau 6 pangkat 2 berarti 6 kali 6. 36. Kita tambah sama Y pangkat 2. Nah, kita harus tahu nih, berarti kira-kira Y pangkat 2-nya berapa ya biar jadi 100 kalau ditambah 36? Ada yang tahu? Oke, kalau misalnya masih bingung, kita coba ya. Ini kita pindah ruas nih, si 36-nya jadi 100 dikurang 36. Masih ingat ya, ini aturan di aljabar loh. Tuh. Terus aku coba tukar posisinya, biar enak dilihat. Boleh kok kalau tukar posisi nggak masalah. Terus ini kita kurangin jadi 64. Di sini ada Y pangkat 2. Terus kalau kita mau cari Y, berarti tadi kita cari hasil perkalian bilangan yang sama yang dikalikan hasilnya 64. Berarti kan sebenarnya ada 8 ya. Oke, kalau nggak tahu kita coba akarin gitu. Jadi Y-nya itu sama dengan 8 cm. Itu ya. Jadi kalau mau cari panjang sisi yang lain tidak harus yang sisi paling panjang, itu kita bisa ubah posisinya aja. Jadi tergantung dari apa yang diketahui. Tapi rumusnya tetap sama ya. Sisi yang paling panjang dikuadratin sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Oke, yeay, misi kita sudah selesai. Jadi si Anya nih mudah-mudahan gak ngantuk lagi ya buat mahamin tentang teori Pitagoras tadi. Nah, lihat tuh kan mukanya jadi senyum gitu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton adik-adik semuanya. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa. Dadah.